Nah, kita akan melanjutkan materi kita yaitu pada bab 4. Nah, pada bab 4 ini kita nanti mau membahas sedikit tentang notasi sigma yang nanti kita kaitkan dengan integral ya. Nah, kita lanjut notasi sigma. Nah, kalau misalnya kalian ditanyakan tentang sigma, berarti apa yang bisa kita katakan? Mungkin ada sebagian dari kalian yang mengatakan penjumlahan, kemudian ada deret, boleh, kemudian juga ada interval dari awal sampai dengan interval akhir yang mau kita tuju. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh seperti yang sudah ada ini, yaitu sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan 5. Nah, berarti adanya interval dari mulai 0 sampai dengan 5 terhadap fungsi apa? Nah, kalau misalnya kita tentukan yaitu pada K pangkat 3, maka di sini adalah penjumlahan dari si fungsi ini ya dengan nilai K sama dengan 0 sampai dengan 5. Nah, bisa kita buatkan ketika K yang sama dengan 0, maka 0 pangkat 3 ditambah, kemudian K sama dengan 1, kita punya 1 pangkat 3, kemudian K yang sama dengan 2, 2 pangkat 3, K yang sama dengan 3, 3 pangkat 3 sampai dengan berapa? 5 ya, karena dia batasi dari 0 sampai dengan 5, maka kita punya 5 pangkat 3. Maka ini adalah ya notasi sigma atau jumlah dari interval 0 sampai dengan 5 terhadap fungsi K pangkat 3. Gitu. Nah, di notasi sigma juga ada beberapa sifat, yaitu pertama sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, ya kita bisa simpulkan sampai dengan N, dikali dengan C, dikali dengan fungsi FK-nya. Nah, C ini bisa kita katakan sebuah konstanta, maka ini akan sama dengan C dikali sigma N, sigma K sama dengan 1 sampai dengan N terhadap fungsi FK. Nah, ini ada syaratnya jika K itu tidak jika C tidak bergantung di K. Ya, jika C tidak bergantung di K. Contoh misalnya, sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan 5 terhadap X pangkat 3 ya dikali dengan 1. Maka hasilnya sama dengan apa? Nah, di sini kita lihat bahwa si C tadi katanya tidak bergantung di K. Kita lihat soalnya bahwa ini adalah X pangkat 3, sedangkan yang dia minta adalah J ya. Jadi X pangkat 3 ini tidak akan pernah berubah sesuai dengan nilai interval yang diminta yaitu J sama dengan 1. Maka C di sini bisa kita anggap adalah si X pangkat 3. Maka sesuai dengan sifatnya tadi, C dikali dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N terhadap FK, maka di sini X pangkat 3 dikali sigma J sama dengan 1 sampai dengan 5 terhadap nilai 1. Nah, kita mau hitung ya, X pangkat 3, X pangkat 3. Nah, ketika J sama dengan 1, maka nilainya sama dengan 1. Ketika J sama dengan 2, maka yang didapat apa? Nilainya 2. Ya, ketika J sama dengan 3, urutan ketiga, maka nilainya akan tetap bernilai 1 sampai dengan urutan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang dia punya selalu menghasilkan nilai 1, 1, 1. Kenapa tidak misalnya sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan 5 ya, 1 ini hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3. Nih ya, lihat yang di sini kita punya adalah 1 bukan J. Ya, kalau J tadi ya maka dia ketika J sama dengan urutan pertama sama dengan 1, maka hasilnya 1. Ketika J sama dengan 2, maka hasilnya 2. Ketika J sama dengan 3, hasilnya 3. Nah, yang kita punya adalah 1. Maka urutan keempat pun akan nilainya tetap 1. Begitu. Nah, maka kita dapat nilainya ya X pangkat 3 dikali dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5, maka nilainya sama dengan 5X. 5 dikali X pangkat 3. Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah ada sifat kelinearan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N, FK ditambah ataupun nanti operasinya dikurang, ya itu akan sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, FK ditambah ataupun dikurang sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N dengan GK. Nah, di sini ada beberapa formula khusus yang kita miliki dari sebuah notasi sigma atau dari sigma ya. Nah, yang pertama itu sigma K sama dengan 1 sampai dengan N terhadap K ya. Maka ini bisa kita buat nilainya sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Kemudian sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N terhadap K kuadrat, maka kita punya nilainya N ditambah 1 dikali dengan 2N ya. Ini 2N tambah 1
2n tambah 1 ya, 2n tambah 1 per 6. Nah kemudian sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N terhadap K pangkat 3, kita punya nilainya N dikali N tambah 1 per 2 kuadrat ya. Jadi kalau kita ketemu nanti sigma K sama dengan 1 sampai dengan N terhadap K pangkat 3, maka kita bisa nilainya diganti dengan N dikali N tambah 1 per 2 kuadrat dengan si N nya ya ini nilai si N ini gitu. Nah kemudian sifat yang keempat, sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N dikali 1 ini sama dengan N nya berapa ya. Misalnya kalau ada sigma dari K sama dengan 100 kali 1 ini sama dengan 100 begitu ya. Kemudian berikutnya sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dikali C, maka ini sama dengan C dikali N. Jadi kalau misalnya ada sigma dari K sama dengan 1 1000 dikali 5 misalnya, maka C nya sama dengan 5, N nya sama dengan 1000 sama dengan 5000 gitu ya. Nah ini contoh, kita ambil contoh. Hitunglah nilai dari K sama dengan 1, sigma K sama dengan 1 sampai dengan 10 terhadap K ditambah 1 dikali K. Maka ini bisa kita kalikan ke dalam ya, menjadi K kuadrat ditambah K. Sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 10 ini sama dengan ya, ingat sifatnya tadi ya, sifat penjumlahan. Maka sigma K sama dengan 1 sampai dengan 10 K kuadrat ditambah sigma K sama dengan 1 sampai dengan 10 terhadap fungsi K. Nah ini kita punya sifat khususnya untuk K kuadrat itu sama dengan 2n tambah 1 ya, 2n tambah 1, kita hapus dulu ini ya, 2n tambah 1 ditambah dengan tadi sigma K itu N dikali N tambah 1 per 2, maka 2N, N nya sama dengan 10 dikali 10 tambah 1 dikali dengan 2 dikali 10 ditambah 1 ya kan, ditambah 10 dikali 10 tambah 1 per 2. Nah ini bisa kita sederhanakan, ini berapa jadinya 21 ditambah 10 kali 11, ini bisa kita sederhanakan 10 bagi 25, kemudian 21 6 ya. Nanti hasilnya bisa kalian dapat, ini per 6, 21 per 6. Nah ini sama dengan nanti 440, bisa kalian cari. Nah begitu, jadi di notasi sigma ini ya kita perlu mengingat sifatnya, kemudian sifat khusus juga, jadi ya bisa kita kerjakan. Dan kemudian kita masuk daerah yaitu ataupun area. Nah kalau misalnya kita diberikan satu grafik Y sama dengan Fx, kemudian kita mau mencari luas ataupun ya luas dari daerah yang ada di bawah kurva fungsi Fx dari A sampai dengan B ya. Nah dengan cara yaitu kita mau mempartisi ya, partisi daerah tersebut dari A sampai dengan B. Misalnya ini kita buatkan partisi yang pertama, partisi yang kedua, partisi yang ketiga sampai dengan partisi yang ke N. Nah 1, 2, 3. Nah kita ambil satu atau kita ambil beberapa partisinya ini, yaitu ini ya, dari A sampai dengan X1 itu kita bisa buat jarak ya ataupun rentangnya, bisa kita katakan delta X, atau dari X1 sampai dengan X2 boleh delta X. Kemudian kita ambil titik tengah. Kenapa kita ambil titik tengah? Karena kita mau melihat tinggi ya, tinggi dari sebuah dari sebuah partisi yang kita ambil tadi ya, dari sebuah partisi yang kita ambil tadi, kita ambil contohnya ini, kita buat ini titik tengahnya, yaitu kita buatkan XN aksen, boleh ya, XN aksen dari satu ini persegi panjang ini yang menyerupai persegi panjang ini. Nah maka kalau misalnya kita ambil ini, kita katakan titik tengahnya itu XN aksen ya, maka kita mau mencari tingginya. Ingat ini adalah kalau misalnya kita gambarkan ini fungsi X, sumbu X, ini sumbu Y. Nah maka tingginya ini sama dengan apa? Sumbu Y ya, sumbu Y itu kan Y sama dengan Fx ya, maka ini juga adalah si Fx. Nah kalau ini kita ambil titik XN aksen, maka tingginya menjadi sama juga menjadi Fx aksen gitu ya. Nah begitu juga kalau misalnya kita ambil partisi yang kedua,
ya, dengan tinggi yang mungkin semakin berkurang ya, mengikuti grafiknya. Ini misalnya kita ambil fx1 aksen, fx2 aksen sampai dengan fxn aksen. Nah, maka tingginya juga akan sama, fx aksen, fx1 aksen, fx2 aksen ya sampai dengan fxn aksen. Nah, ketika kita ingin mencari luasnya, maka perhatikan ini menyerupai bentuk persegi panjang. Maka luasnya, luas persegi panjang itu sama dengan ya luas alasnya, alas dikali tinggi ya, alas dikali tinggi. Nah, alasnya dia punya delta x. Kita ambil satu contoh ya, ini delta x, kemudian tingginya adalah si fx aksen. Maka kita punya fx aksen dikali delta x, atau boleh juga fx1 dikali delta x, kemudian fx2 ini dikali dengan delta x sampai dengan fx aksen dikali dengan delta x. Nah, kemudian kita mau menghitung tadi luas daerah dari dari semua partisi yang ada di bawah kurva ya, luas daerah. Nah, maka bisa kita jumlahkan adalah jumlah dari ini ya, fx1 aksen dikali delta x ditambah fx2 aksen dikali dengan delta x ditambah dengan fx aksen dikali dengan delta x. Nah, jumlah ini fx1, fx2 sampai dengan fx aksen. Nah, itu kan kita jumlahin, maka bisa kita buat menjadi ya, memakai notasi sigma. Notasi sigma dari K sampai dengan 1. K sampai dengan 1 ini adalah artinya berapa interval atau berapa persegi panjang yang kita dapat, yang kita partisi. Misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan seterusnya. Sampai dengan N. N kita nggak tahu ya. N-nya kita nggak tahu sampai dengan N. Nah, kemudian apa tadi luas perseginya? Yaitu fx aksen x, fx aksen dikali dengan delta x ya. Nah, tadi N-nya adalah sampai dengan tak hingga ya. Kita tidak tahu sampai berapa banyak kita partisinya menjadi sebuah persegi panjangnya. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana N-nya sampai dengan tak hingga. Nah, N sampai dengan tak hingga, maka kita menggunakan pendekatan ya, nilai pendekatan limit dari N menuju tak hingga dikali dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N terhadap fxn aksen dikali dengan delta x. Nah, perhatikan di sini limit kemudian ketemu dengan apa? Sigma. Nah, maka ini merupakan sebuah infinite number ya, bilangan yang sangat besar. Kita tak tahu berapa nilainya, maka ini menjadi sebuah bentuk integral ya. Limit ketemu dengan sigma maka menjadi sebuah integral, kemudian fxn aksennya menjadi fx, kemudian delta x menjadi dx. Nah, inilah yang kita gunakan nanti konsepnya di Riemann ya. Tapi sebelumnya kita mau fokus dulu ke daerah ataupun luas daerah ataupun ya notasi sigma ya. Nah, kemudian kita tadi punya si x aksen sama dengan kita ganti menjadi cn. Nah, di sini kita mau memperhatikan bentuk partisinya, letak partisinya. Maka di sana dia punya letaknya bisa di kiri, bisa di kanan, bisa juga di tengah. Ya, bisa di kiri, bisa di kanan, bisa juga di tengah. Jadi kalau misalkan kita gambar seperti ini tadi, ini kalau misalnya tadi kamu masih ingat dari A sampai dengan B, kemudian ini adalah partisi-partisinya yang kita sudah rubah bentuknya gitu ya setelah kita partisi, kemudian kita misalkan sebuah fungsinya tadi gitu ya. Nah, yang pertama kita mau lihat dari A sampai dengan B, kemudian ini tadi bentuk partisinya x1, x2, x3, kemudian titik tengahnya x1 aksen, x2 aksen, x3 aksen sampai dengan xn aksen tadi ya. Nah, kemudian kita mau mencari nilai akhir dari letak ataupun posisi setiap partisinya gitu ya. Nah, kita mulai dari titik akhir kanan. Nah, titik akhir kanan SN aksennya kita anggap ini SN aksennya. Nah, dimulai dari A
ya, dimulai dari A, kiri juga dimulai dari A, karena semuanya itu dimulai dari titik awal yaitu A. A. Nah, kemudian kita mulai dari kanan. Nah, A dan X1, mana yang lebih kiri ataupun mana yang lebih kanan, yaitu X1. Ya, X1. Nah, A ditambah X1, ini dia akan bergerak ke A dulu. Ya, bergerak ke A. Nah, X1 menuju A, ada jarak apa yang membuat mereka? Yaitu ada delta X. Maka A ditambah karena si X1 mau ke A. A ini ditambah ya. Kita mulai dari X1 tadi ya. X1 ditambah berapa agar dia menjadi ke A, bisa menjadi A, maka ditambah delta X. Nah, setelah dia bergerak ke A, dia harus juga kembali ke X1, kembali ke X2, kemudian ke X3. Maka di sini ya, kita mau menghitungnya ada berapa langkah yang dia harus tempuh. Tadi kita tahu bahwa setiap interval ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada K kali ya, maka ini dikalikan dengan K. Jadi mulai dari X1, kemudian dia ke A, kemudian bergerak lagi sejauh dengan K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, sampai dengan K sama dengan 5. Begitu ya. Nah, kemudian kita mau lihat dari yang sebelah kiri. A dengan X1, mana yang lebih kiri? A, ya. A, ya kan? Maka si A-nya bergerak ke X1. Apa yang memisahkan? Delta X tetap. Nah, dari A ke X1, ya, dari A ke X1, kemudian dia harus juga kembali dulu ke A, ya kan? Kembali juga lagi dari ke A, maka ini ditambah 1, ya. K ditambah 1. Dari A ke X1, A ke X1 sejauh delta X, maka A ditambah delta X, kemudian dikali dengan K sejauh K, kemudian dia kembali lagi ke A-nya, maka ditambah 1, ya. Nah, sekarang kita mau ke titik tengah. Titik tengahnya kita ambil X1 aksen, ya. X1 aksen, maka X1 aksennya dimulai dari A ke X1 aksen, ya kan? Kemudian dia lagi ke X1. Nah, A ke X, dia bergerak itu mempunyai jarak juga delta X, kemudian dikali dengan K dikurang setengah. Kenapa? Karena ini setengah, ya, dia berada di tengah, begitu. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, hitunglah luas daerah fx sama dengan x kuadrat di 0,1, ya, dimana si xn-nya harus berada katanya di area kanan. Maka kalau misalnya kita mau hitung luas daerah, ingat bahwa tadi kita punya A, luas daerahnya itu limit dari n menuju tak hingga K sama dengan 1 sampai dengan n, fx K aksen dikali dengan delta X. Nah, maka yang kita mau cari adalah si fx K kemudian delta X. Nah, delta X tadi kita punya bahwa nilainya B dikurang A per n. Maka B-nya ini sama dengan ini A, ini B. B-nya sama dengan 1, A-nya 0, 1 dikurang 0 per, nah kita nggak tahu sampai berapa, per n, maka 1 per n. Nah, sekarang kemudian kita harus cari si fxk. Nah, sebelum kita cari fxk, kita cari dulu xn. Sorry ya, bukan fxk tapi ini xn. Sorry, xn aksen ya. Fx aksen, xn aksen. Nah, untuk x aksen, nah tadi yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan A ditambah delta X dikali K, ya. Maka A ditambah K dikali delta X sama dengan A ditambah K. Nah, delta X-nya tadi adalah 1 per n, maka K dikali 1 per n sama dengan K per n. Nah, kemudian fxn aksennya, ya. F sama dengan xn aksennya tadi K per n, kemudian Fk per n itu sama dengan F-nya tadi sama dengan apa? X kuadrat. Maka kita substitusi K per n di X kuadrat. Maka sama dengan K per n kuadrat sama dengan K kuadrat per n kuadrat. Ya, nah sekarang kita sudah punya Fxn aksennya. Kita juga sudah punya delta X-nya. Maka sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan n dikali dengan tadi fx aksennya itu sama dengan K kuadrat per n kuadrat. K
K kuadrat per N kuadrat dikali dengan delta X nya sama dengan 1 per N. Kemudian kita punya sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N, K kuadrat per N pangkat 3. Nah, N pangkat 3, lihat hubungannya K sama dengan 1, sedangkan yang dia punya N pangkat 3, tidak ada hubungannya ya, tidak tergantung pada K. Maka ini N pangkat 3 atau 1 per N pangkat 3 itu bisa kita anggap konstanta. Kita buatkan ke depan, 1 per N pangkat 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dikali K kuadrat. Nah, ini memakai sigma khusus ya, sifat sigma khusus. Maka 1 per N pangkat 3 dikali dengan K kuadrat tadi apa? N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Nah, ini bisa kita eliminasi. N pangkat 3 dengan N sama-sama dibagi N, sisa N kuadrat. Kemudian kita kalikan 2N kuadrat tambah 3N tambah 1. Nah, kita mau mencari luas. Nah, luas ya, kita tadi mau mencari luasnya. Maka tadi kita punya si N nya ya, intervalnya itu kan sampai dengan tak hingga, maka limit N menuju tak hingga. Nah, dari si fungsi 2N kuadrat tambah 3N tambah 1 per 6N kuadrat. Nah, yang pertama kamu bisa mengeliminasi dengan nilai pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu N kuadrat. 2N kuadrat per N kuadrat tambah 3N per N kuadrat tambah 1 per N kuadrat sama dengan 6N kuadrat per 6N kuadrat. Nah, ini sama dengan, ini kita eliminasi 2 ya, kemudian ini 3 per N 1 per N kuadrat, limit N menuju tak hingga, ini 0, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, maka 2 ditambah 0 tambah 0 per 6 itu sama dengan 1 per 3. Atau kamu juga bisa kemarin kalau kamu masih ingat, karena pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut ya, maka kita bisa langsung mengambil variabel dari pembilang dan penyebutnya. 2 per 6 sama dengan 1 per 3 gitu. Bisa ya? Oke, kemudian nanti materi selanjutnya bisa kita lanjutkan, yaitu pada materi integral. Terima kasih.